Legenda Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek saja setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang serba kekurangan. Setiap hari, sang ibu harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar di desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki dan itu cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan juga bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara itu, ibunya berjalan di belakangnya sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah sang gadis. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat mereka, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada sang gadis. "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Ah, bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Bukan, jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budak." Begitulah, setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu jawabannya semacam itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya oleh orang lain, sang ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya jawaban yang sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Sang ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan anak gadis itu, ia menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu ampuni aku, Bu. Ini anakmu, Bu. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, tolong. Ibu ampuni aku. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Akhirnya seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Namun, sekalipun ia sudah menjadi batu, namun orang masih dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari si gadis yang mendapat kutukan dari ibunya itu disebut dengan batu menangis. Demikian kisah legenda ini yang oleh masyarakat setempat dipercaya
bahwa kisah tersebut benar-benar pernah terjadi. Siapa saja yang durhaka pada ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, dipercaya perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti kisah ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan berikan komentar kalian ya. Juga subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di kisah berikutnya.